Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang sama dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Khususnya kita masih bisa melaksanakan sholat asar dengan berjamaah. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah. Pemirsa yang sama dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan perdana saya akan mengangkat satu tema, yaitu Jawaju ihda'il Qur'ani lil mayyiti. Boleh menghadiahkan pahala Al-Quran untuk orang yang meninggal. Memang dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu tidak akan sampai, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu akan sampai. Ibnu Qudamah beliau berkata, ayu qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabah lil amwat wa ja'ala sawabah lil mayyit nafa'ah. Ibadah apa saja yang dilakukan seseorang lalu dia menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, maka itu akan sampai dan bermanfaat untuk orang meninggal tersebut. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, an Abi Rahman ibni Ala an abihi, dari Abu Rahman anaknya Ala dari ayahnya, ya bunayya idza ana mitu fa'alhidni, wahai anakku, jika aku meninggal maka buatkanlah liang lahat. Nah, kalau kita umat Islam meninggal pasti dibikin liang lahat, yaitu gad, yaitu lubang yang berada di bagian bawah kubur yang menghadap ke arah kiblat. Faida wado'tani fil lahdi, dan jika engkau telah meletakkan aku di dalam liang lahat fakul, atau dan jika engkau akan meletakkan aku di dalam liang lahat fakul, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillah, yaitu ucapkanlah bismillahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa ala millati rasulillah, dan juga dengan agama. Nah, ini adalah bacaan yang diucapkan saat kita memasukkan mayat ke dalam liang lahat. Baik yang memasukkan itu adalah, baik yang membacakan itu adalah anak sendiri, yang yaitu ketika dia memasukkan jasad orang tuanya ke dalam liang lahat, ataupun orang lain, yaitu mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, dengan menyebut nama Allah wa ala millati rasulillah, dan juga dengan sunna alai turaban sannan, kemudian timbunlah dengan yang dimaksud dengan sunnah, yaitu pada saat mayat itu ditimbun dengan tanah, maka tanahnya itu agak dinaikkan, Nah, setelah itu tsumma qra inda ra'si, kemudian
bacalah inda ro'si, di dekat kepalaku, ya. Bi Fatihatil Baqarati, yaitu awal surat Al-Baqarah, wa khotimihah, dan juga penutup surat Al-Baqarah. Nah, di dalam riwayat ini, saat jenazah itu sudah ditimbun dengan tanah, lalu tanahnya agak dinaikkan, agak ditinggikan, kemudian kita dianjurkan untuk membaca awal Al-Fatihah, yaitu Alif Lam Mim, dan juga penutup, yaitu membaca awal Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, dan penutup Al-Baqarah, yaitu mulai dari lillahi ma fis samawati dan seterusnya. Pak ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dari. Lalu kata ayah dari Abdurrahman bin Ala bahwa beliau mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi hujah, ini yang menjadi dalil orang yang setelah mayat itu dimakamkan lalu masih dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dekat kepala orang yang meninggal itu, lalu pahalanya insya Allah itu akan sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut. Nah, orang yang baca ayat-ayat Al-Quran pada setelah pemakaman itu bukan hanya mengada-ada, tapi mereka punya dasar, mereka punya hujah, dan yang mereka jadikan hujah adalah hadis ini, yaitu ketika mayat itu sudah ditimbun, lalu kita diperintahkan membaca awal Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Rawahu At-Tabrani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Hadisun hasanun, dan ini adalah hadis hasan, bukan hadis dhaif apalagi maudhu, tapi hadisnya adalah hadis hasan. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, an Ma'qal ni Yasar radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang membaca Yasin demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Faqra'uha inda mautakum, maka bacakanlah ini inda mautakum, yaitu untuk orang yang meninggal. Nah, memang ada hilaf. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inda mautakum yaitu orang yang dalam keadaan sakratul maut. Insya Allah orang yang dalam keadaan sakratul maut ketika dibacakan Yasin, surah Yasin, insya Allah itu akan memudahkan pencabutan orang tersebut. Dan kan di dalam riwayat ini menggunakan kata mauta. Mauta itu dia dalam bentuk masdar, mata yamutu mautan. Sedangkan masdar mujarodan anil wakti, dia tidak ada hubungan dengan waktu. Berbeda kalau di dalam hadis ini digunakan kata mayyita, mayitun, dia dalam bentuk isim fa'il. Kalau isim fa'il dia masih ada hubungan dengan waktu yang sedang atau yang akan datang. Nah, karena di dalam riwayat ini menggunakan kata mauta, sehingga sebahagian ulama berpendapat atau menafsirkan bahwa yang dibacakan surat Yasin itu baik orang yang dalam keadaan sakratul maut maupun orang yang sudah meninggal, karena dia tidak ada hubungan dengan waktu. Rawahu Al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisun sahih, dan ini adalah hadis sahih. Nah, ini diantaranya hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa boleh menghadiahkan pahala Al-Quran kepada orang yang meninggal. Dengan kata lain, pada saat kita membaca Al-Quran lalu pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang meninggal, insya Allah itu akan sampai dan bermanfaat untuk orang yang meninggal itu.
Para ulama berkata itu akan sampai dan bermanfaat jika dijadikan niat dan dijadikan doa. Maka oleh sebab itu pada saat setelah kita baca Al-Quran, lalu kita ingin pahalanya kita hadiahkan kepada keluarga kita atau kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka setelah itu kita berdoa, Allahumma iz'al thawaba bikiroati. Ya Allah, jadikanlah pahala dengan sebab saya membaca Al-Quran ini li wali daini, atau untuk kedua orang tua saya. Nah itu syaratnya, itu akan sampai dan bermanfaat, yaitu jika diniatkan dan jika dijadikan doa. Dengan kata lain, setelah kita baca Al-Quran, lalu kita meminta kepada Allah agar pahalanya itu diberikan, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal atau kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, di dalam riwayat yang lain, an Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Yasin qalbul Quran. Yasin itu, surah Yasin itu, qalbul Quran itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa darul akhirah illa dzukira lahu. Dan tidaklah seseorang itu membaca untuk dengan berkeinginan mendapatkan ridhonya Allah dan juga untuk mendapatkan kenikmatan akhirat illa dzukira lahu, maka melainkan orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran, maka yang harus kita luruskan niat kita. Nah, kita membaca Al-Quran itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ingin mendapatkan ridho dan juga ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, itu untuk diri kita pribadi, maka insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena yang membuat seseorang itu dia mendapatkan ajab, baik itu ketika dia masih hidup, pada saat dia sakratul maut dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggal di alam barzah, di alam kubur dia mendapatkan ajab, itu karena dosa. Insya Allah dengan kita banyak baca Yasin, surah Yasin ini, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qra'u ala mautakum, dan juga bacakanlah untuk orang-orang yang meninggal, baik orang yang dalam keadaan sakratul maut maupun orang-orang yang sudah meninggal. Walaupun jarak waktunya itu sudah lama, tetap itu pada saat kita bacakan surah Yasin ataupun ayat-ayat Al-Quran, lalu pahalanya kita hadiahkan kepada mereka, insya Allah itu akan sampai dan bermanfaat buat mereka. Musnadun Ahmad bin Hanbal, ini adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal Quran yaitu umur 10 tahun. Beliau hafal 1 juta hadis beserta matan dan sanadnya. Nah, Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ilmu fikih. Imam Syafi'i beliau hafal Quran sejak umur 7 tahun. Dan beliau hafal 500.000 hadis, ya, 500.000 hadis. Kalau dalam hal ilmu hadis, Imam Ahmad lebih banyak hafalannya. Tapi dalam hal ilmu fikih, Imam Ahmad bin Hanbal mengakui bahwa Syafi'i adalah guru beliau dalam hal ilmu fikih. Nah,
Bahkan di antara murid dan guru ini ada perbedaan, sering ada perbedaan. Di antaranya perbedaan mereka apa? Yaitu kunut subuh. Syafi'i menyunahkan kunut subuh, Imam Ahmad tidak menyunahkan kunut subuh. Tapi kedua-duanya saling menghormati. Tidak ada yang saling menyalahkan. Berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang saling menyalahkan satu sama lain. An Ali radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam qala man marra alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asrata marratan thumma wahaba ajraha lil amwati utiya minal ajri bi adadil amwat. Barang siapa yang melewati atau datang ke pekuburan, satu pekuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, lalu dia membaca qul huwallahu ahad ihda asarota marrah 11 kali, thumma wahaba, kemudian dia menghibahkan ajrah pahalanya, pahala dengan sebab dia membaca qul huwallahu ahad lil amwat, untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya. Untuk semua orang-orang yang sudah meninggal, utiya minal ajri bi adadil amwat, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang telah meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata bisa, ya, bisa kita menghadiahkan pahala kita kepada orang-orang yang sudah meninggal, baik itu keluarga kita, keluarga dekat maupun keluarga jauh, bahkan untuk sesama saudara kita muslim. Sedangkan di dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala maqabira tsumma qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal hakumut takasur tsumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu suba'a lahu ila Allah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk satu perkuburan, kemudian dia membaca di Fatihatil Kitab, yaitu membaca surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan juga membaca qul huwallahu ahad, wa alhaqumut takasur, dan juga alhaqumut takasur, tsumma qala, kemudian setelah itu dia mengucapkan inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika, ya Allah, sesungguhnya saya menghadiahkan pahala dari sesuatu yang saya baca dari Al-Quran, li ahlil maqabir, untuk penghuni kubur ini, para penghuni kubur ini, minal mu'minina wal mu'minat, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kanu sufa'a lahu ilallah ta'ala, maka itu akan menjadi syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ayat-ayat itu atau pahalanya itu, ayat-ayat yang dibaca itu, insya Allah itu bisa menjadi syafaat. Mereka akan memohon kepada Allah agar orang-orang yang ada di dalam kubur ini diampuni dosa-dosa mereka, atau minimalnya dikurangi, diringankan siksa yang mereka hadapi. Nah, dan yang perlu kita sadari bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dijelaskan di dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluh, ketika meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya. Ingat, hadis ini menjelaskan amal orang yang meninggal, tidak menjelaskan pahala seseorang yang dihadiahkan kepada orang lain.
illa min thalathin, kecuali yang tidak terputus itu 3. Ya, idza mata ibnu adam in qata amalu, ketika meninggal anak cucu Adam maka terputuslah amalnya, kecuali yang tidak putus itu 3, yaitu yang pertama sedekah jariyah, lalu anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Ini yang tidak akan putus bagi orang yang amal orang yang meninggal tidak akan putus. Nah, pada saat orang yang meninggal ini meninggalkan anak, dengan kata lain mereka mampu, mereka sukses menjadikan anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, maka insya Allah dengan barokah doa anak-anak yang soleh mereka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam salah satu riwayat di situ dijelaskan bahwa mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawis atau menggawis. Mayat yang ada di dalam kubur seperti orang yang tenggelam di lautan yang sangat mengharapkan pertolongan. Nah, kalau orang yang tenggelam di tengah-tengah laut itu mereka sangat mengharapkan pertolongan, sangat mengharapkan bantuan. Yang tajiru dakwatan talhaquhu, orang-orang yang ada di dalam kubur mereka menanti doa yang akan sampai kepada mereka, min abin, dari ayah, au ummin, dari ibu, au ahin, ataupun dari saudara, au sedikin, ataupun dari teman. Dengan kata lain bahwa orang yang meninggal itu mereka membutuhkan doanya kita semua. Nah, saat yang meninggal itu anak, maka mereka sangat membutuhkan doa dari kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga teman-temannya. Nah, begitu juga ketika kedua orang tua yang meninggal, maka mereka butuh doa dari anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan juga dari teman-temannya. Nah, kalau doa itu tidak ada. Nah, kalau doa itu pasti akan sampai dan bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Karena di dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dari kami. Nah, saudara-saudara yang lebih dulu beriman ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih hidup pada saat itu. Nah, kalau untuk kita sekarang, orang-orang tua kita yang lebih dulu beriman dari kita, itu termasuk. Faidah lahiqathu. Nah, ketika doa itu telah sampai kepada orang-orang yang meninggal karena bagian dunia mati, maka itu lebih mereka cintai daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Mereka tidak butuh kenikmatan dunia lagi, karena mereka sudah berada di alam yang berbeda dengan alam kita, yaitu alam barzakh, alam kubur. Nah, pada saat mereka berada di alam kubur, mereka butuh, sangat butuh. Yang mereka butuhkan apa? Ya, doanya. Insya Allah itu yang bisa meringankan mereka. Dan bahkan orang tua itu ketika melihat anak-anaknya, saudara-saudaranya melakukan amal-amal soleh, apalagi mendoakan mereka, maka pasti mereka sangat bergembira. Karena di dalam salah satu riwayat di dalam kitab Usfuriyah, di situ dijelaskan bahwa innal a'malal ahya'i tu'radu ala asairin minal amwat, bahwa amal-amal orang yang hidup itu akan Allah perlihatkan kepada saudara-saudara mereka yang sudah meninggal, kepada keluarga mereka yang sudah meninggal. Wa in ra'au khairan, ketika mereka melihat bahwa keluarga mereka yang masih hidup melakukan amal-amal baik, istabsaru, mereka sangat bergembira. Mereka sangat bergembira.
Dan ketika mereka melihat bahwa keluarga mereka yang hidup hanya melakukan amal-amal buruk, amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sangat sedih. Wa yaquluna, kemudian mereka pun berdoa, mereka meminta kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdihum hidayatan. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sebelum engkau mendapatkan hidayah, sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah rasakan kebenaran azab kubur, siksa kubur, sehingga mereka tidak ingin keluarga yang mereka masih hidup itu merasakan atau menghadapi siksa seperti yang mereka hadapi. Nah, kalau keluarga mereka melakukan amal-amal baik yang membuat mereka senang, apa? Karena mereka juga insya Allah, apalagi amal dari anak, insya Allah kedua orang tua tetap akan mendapatkan pahala. Al-waladu min kasbi abih, bahwa anak itu adalah bagian usaha kedua orang tua. Dan kata lain, aset orang tua itu adalah anak. Anak melakukan amal-amal baik, insya Allah kedua orang tua juga ikut mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak. Nah sekarang, seandainya kita belum mampu baca Yasin, ya bacalah ayat-ayat yang atau surah-surah yang sudah kita hafal, surah-surah pendek. Bisa baca Al-Ikhlas, bisa baca Al-Falaq, An-Nas, lalu pahalanya itu kita hadiahkan kepada orang yang meninggal, dan itu akan sampai berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi. Nah ini yang menjadi hujahnya kita orang-orang yang menghadiahkan pahala Al-Quran kepada saudara-saudara kita maupun keluarga kita yang sudah meninggal. Kenapa? Karena itulah yang mereka sangat harapkan dari kita. Nah, kalau kita seandainya ada yang belum hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa baca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah. Karena memang di dalam salah satu riwayat, ya, di dalam kitab Spuria, setiap malam Jumat itu, dalam kitab itu, setiap malam Jumat itu orang-orang yang meninggal itu datang di depan pintu rumah-rumah mereka. Lalu mereka berkata kepada keluarga mereka, tasaddaku, bersedekahlah kalian untuk kami, walau biqat'atin hubjin, walaupun hanya sepotong roti. Fa ilam tastati, nah jika kamu tidak mampu bersedekah dengan sepotong roti, bi Fatihatil kitab, maka bacakanlah Al-Fatihah, bacakanlah surah Al-Fatihah. Memang, nah kalau pada saat kita tahlilan, ya, pada saat kita tahlilan, biasakan kita undang orang, ya, undang terutama jamaah masjid mengadakan tahlilan. Lalu kita siapkan makanan ala kadarnya. Tujuannya apa? Nah, inti dari tahlilan itu adalah doa. Ya. Lalu kita berharap doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sebelum kita berdoa kita dapat pahala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, lalu itu yang kita jadikan doa. Nah, berarti inti dari tahlilan itu adalah doa, mendoakan orang yang sudah meninggal. Lalu makanan yang disiapkan itu juga dalam bentuk sedekah. Nah, selain kita bersedekah dalam bentuk pahala dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita juga bersedekah dalam bentuk materi, makanan.
yang kita siapkan untuk dimakan oleh orang-orang yang kita undang. Berarti pahalanya double ganda, double pahala yang kita dapatkan. Lalu semuanya itulah yang kita jadikan atau kita hadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal. Di zaman sekarang ini mungkin karena terlalu sibuk dengan aktivitas dunia, maka sering lupa dengan orang tua yang sudah meninggal. Padahal mereka, orang tua yang sudah meninggal itu, mereka membutuhkan doanya anak-anak yang tua. Bahkan di dalam salah satu riwayat min Sunanil Baihaqi bi isnadin hasadin anna Ibnu Umar istahaba ay yuqra alal qabri ba'dal dafni awal suratil baqarati wa khatimiha al-adkar, bahwa dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar menganjurkan agar dibaca di kubur setelah mayat itu dimakamkan awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah, dan ini terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Ya. Ini terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Sehingga kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saat ada keluarga kita yang meninggal, setelah dimakamkan masih dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian baca tahlil 100 kali, kemudian ditutup dengan doa. Nah, di dalam riwayat ini di sini disebutkan bahwa istahabba, bahwa Ibnu Umar itu menganjurkan agar dibacakan ayat-ayat Al-Quran setelah mayat itu dimakamkan. Setelah mayat itu dimakamkan. Dan kalau bisa bukan hanya dibacakan awal Al-Baqarah maupun penutup surat Al-Baqarah. Kalau bisa, kalau perlu dibacakan 30 juz. Tapi kalau ingin hatam kalau ingin hatam 30 juz, berarti minimalnya kita menyiapkan 30 orang. Per orang 1 juz. Satu juznya kalau hatam Al-Quran hanya 10 orang, itu agak berat. Kenapa? Karena ketika jenazah itu diletakkan ke dalam, ketika jenazah itu dia telah dimakamkan, lalu keluarganya sudah meninggalkannya sendirian di dalam kubur, maka jenazah itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Lalu kedua malaikat itu akan mendudukkannya dan akan bertanya kepada mayat ini. Dengan kata lain, orang yang meninggal setelah dia dimakamkan pasti dia akan mendapatkan ujian di alam kubur. Maka mereka sangat butuh, mereka sangat butuh perhatiannya kita orang-orang yang masih hidup. Nah, bagaimana agar mereka itu bisa menghadapi ujian atau ujian yang mereka dapatkan itu diringankan? Kira-kira apa saja? Nah, di dalam riwayat-riwayat ini bahwa kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau tidak hafal semuanya, bisa baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada mereka atau keluarga kita, saudara kita, atau saudara sesama muslim yang sudah meninggal. Karena memang itulah yang sangat mereka banggakan. Nah, sekali lagi bahwa
ini adalah hadis-hadis yang telah dibacakan ini adalah merupakan hadis-hadis yang menguatkan bahwa pada saat kita menghadiahkan pahala dengan sebab kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu dia akan sampai dan bermanfaat bagi orang yang kita itu. Nah, ini yang menjadi alasannya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu adalah salah seorang pembesar mazhab Hambaliyah. Beliau berkata, ayu kurbatin fa'alaha. Nah, di sini digunakan kurba. Kurba itu berbagai macam ibadah. Ibadah apa saja yang dilakukan waja'ala sawabah lil amwat lil mayyit nafa. Lalu pahalanya dia jadikan atau dihadiahkan kepada orang yang meninggal, maka itu akan bermanfaat bagi orang yang meninggal. Berarti, nah, kalau memang kita ingin orang tua kita atau saudara-saudara kita yang meninggal agar mereka diringankan di alam kubur nanti, maka berbanyaklah baca ayat-ayat Al-Quran, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada mereka yang sudah meninggal. Ini tanpa mengurangi pahala kita yang membaca. Kita jangan takut menghadiahkan pahala. Takutnya pahala kita berkurang atau kita tidak dapat pahala. Ingat, Allah itu Majid, Allah itu Maha Penambah. Pada saat kita melakukan satu amalia, satu ibadah, lalu itu kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita atau kepada saudara kita, itu pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua kita atau saudara kita tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang kita peroleh, tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang kita peroleh. Nah, kalau insya Allah pada saat kita masih hidup, dikala kita masih hidup, kita banyak berbuat sesuatu, berbuat baik untuk orang-orang yang sudah meninggal, diantaranya membaca Al-Quran atau bersedekah dalam bentuk materi untuk mereka. Insya Allah pada saat kita meninggal pun, orang-orang yang kita tinggalkan, mereka akan senantiasa mendoakan kita. Mereka juga akan bersedekah untuk kita. Kita dengan kata lain bahwa mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka sangat membutuhkan kita yang masih hidup. Kenapa? Karena kita yang masih hidup masih bisa, pada saat kita beramal kita masih bisa dapat pahala. Nah, kalau mereka yang sudah meninggal, sekalipun mereka siang malam sholat, ya, orang-orang yang sudah meninggal itu di alam kuburnya mereka, walaupun siang malamnya mereka sholat, itu tidak lagi bermanfaat buat mereka. Dengan kata lain, mereka tidak bisa lagi mendapatkan pahala berdasarkan usaha mereka pada saat mereka sudah meninggal. Tapi bukan berarti tidak boleh kita menghadiahkan pahala untuk mereka. Boleh kita menghadiahkan pahala untuk mereka. Karena hadis idza mata ibnu adama itu menjelaskan tentang amal orang yang hidup, tidak menjelaskan pahala seseorang yang dihadiahkan kepada orang lain. Nah, dengan kita orang-orang yang masih hidup masih bisa melakukan sesuatu atau bisa melakukan amal-amal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala. Nah, maka jangan pernah kita lupakan mereka, orang-orang yang sudah meninggal. Nah, pada saat ketika kita masih hidup atau kedua orang tua kita masih hidup, kita tidak tega melihat kedua orang tua itu menderita. Nah, begitu juga saat mereka sudah meninggal. Jangan sampai mereka menderita hanya karena dilupakan anak, pada saat dilupakan oleh anak-anak, tidak pernah dibacakan Al-Quran untuk kedua orang tua, tidak pernah diingat dengan doa,
terutama doa setelah sholat. Yaitu setelah kita sholat, kita baca apa? Baca tasbih, tahmid, takbir. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Nah, pada saat kita berdoa, maka doakanlah juga kedua orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Contohnya, Rabbana ghfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, wali walidaina, dan juga dosa kedua orang tua kami, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga dosa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, walil muslimina wal muslimat, dan dosanya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun. Nah, orang yang hidup saja masih membutuhkan doa orang, apalagi orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kalau orang yang meninggal, dengan kita melihat hadis yang ada di dalam kitab Usburiyah, yaitu ketika mereka melihat keluarga mereka yang hidup melakukan amal-amal buruk, lalu mereka mendoakan keluarga mereka yang masih hidup, Allahumma la tumithum hatta tahdihum hidayah, ya Allah, jangan engkau matikan mereka sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa doanya orang yang meninggal itu bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Sedangkan doa orang yang sudah meninggal tidak bermanfaat lagi untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau kita yang masih hidup, doa kita bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka oleh sebab itu janganlah kita menjadi orang yang pelit. Dikatakan pelit apa? Pada saat berdoa hanya mendoakan diri sendiri tanpa menyertakan orang tua ataupun orang lain. Saat berdoa saja pelit, apalagi mau membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Katanya itu tidak akan sampai dan bermanfaat. Nah, ini sekali lagi bahwa hadis-hadis ini adalah yang menjadi hujah, ya, yang menjadi hujahnya para ulama-ulama yang berpendapat, yang mengatakan bahwa boleh kita menghadiahkan pahala Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, atau untuk umumnya orang-orang yang sudah meninggal, selama mereka masih sama-sama muslim, Nah, insya Allah ini bisa menjadi iktibar buat kita, pelajar buat kita, bahwa pada saat kita meninggal nanti, kita sangat membutuhkan hadiah dari orang-orang yang masih hidup. Baik hadiahnya atau sedekahnya itu dalam bentuk